Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sekali lagi selamat pagi semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, anak-anak muda, baik yang di dalam gereja maupun yang sedang mengikutinya dari rumah masing-masing. Yang baik itu bersifat umum, bersifat universal. Siapa saja bisa berbuat baik. Allah sendiri, Dia berbuat baik untuk setiap kita, untuk masing-masing kita. Dia juga tidak pilih, oh saya lebih banyak berbuat baik untuk orang-orang Afrika, orang-orang Asia. Tidak. Tuhan itu hatinya besar, tangannya lebar untuk merangkul kita semua dan mencintai kita semua. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita pun diajak untuk selalu dan senantiasa berbuat baik, senantiasa berpikiran positif terhadap sesama kita. Tadi dalam bacaan hari ini, khususnya bacaan pertama dan bacaan Injil. Dalam bacaan yang pertama, Allah, Dia mengambil roh sebagian dari Musa yang diberikannya kepada Musa untuk dibagikan kepada ke-70 tua-tua Israel, supaya mereka bisa membantu Musa untuk menjadikan orang Israel itu menjadi lebih baik. Tetapi Yosua yang selalu dan senantiasa mendampingi Musa, dia merasa sakit hati, dia merasa iri, dia merasa cemburu, karena ada dua orang yang bukan masuk dalam kelompok itu ikut mendapatkan roh, Eldad dan Medad. Dan dia mendekati Musa dan mengatakan, tolong tahanlah mereka, karena mereka itu bukan masuk dalam kelompok kita. Tapi Musa mengatakan, untuk apa? Kenapa kita harus melarang orang berbuat baik? Mereka bisa membantu saya. Kalau memang semua orang ini dijadikan nabi, bayangkan baiknya dunia ini. Jadi kalau orang berbuat baik, jangan dicegah, jangan dicaci maki. Dan ini tidak jauh berbeda dengan apa yang kita dengar dalam bacaan Injil. Saat murid-murid Yesus melihat ada seorang yang mengusir setan atas nama Yesus dan berhasil. Yesus, tadi kami melihat satu orang yang bukan masuk dalam kelompok kita, dia mengusir setan atas nama kamu. Dan kami memarahi dia. Jangan marahi orang yang berbuat baik. Walaupun dia bukan kelompok kita, tapi dia berbuat baik. Bersyukur dan berterima kasih. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita diajak untuk menjadi seperti Musa dan juga Yesus. Mengajarkan kepada para murid untuk selalu berpikiran positif. Tetapi sebagai manusia lemah, kadang-kadang kita seperti Yosua dan Yohanes. Melihat ada orang sesama kita yang berbuat baik, kita lalu kemudian menjatuhkan dia, menjelek-jelekan dia. Mulai tulis di status Facebook, orang ini cari muka. Padahal dia dengan hati, dengan tulus berbuat baik. Jadi kita diajak untuk selalu berpikiran positif, mawas diri, dan mari kita mengintrospeksi diri. Kadang-kadang kita ini lebih keras terhadap orang lain daripada diri kita sendiri. Melihat ada satu orang yang berbuat salah, kita sudah mulai cuca. Tapi kalau kita salah, itu kecil itu. Itu bapak mama ada uang 50.000 itu, saya ambil, mereka tidak tahu. Oh itu di uang laci di kantor itu ada 1 juta itu, saya ambil dulu, nggak apa-apa, orang juga nggak lihat itu. Saya selingkuh sekali juga, istri saya tidak lihat, suami saya tidak lihat, tidak apa-apa. Tapi Tuhan yang lihat. Tuhan matanya besar.
Kita diajak untuk keras terhadap diri kita sendiri, bukan terhadap diri orang lain. Karena itu kadang-kadang seperti apa yang diceritakan dalam Injil hari ini. Kalau tanganmu berbuat salah, potong. Kalau mata berbuat salah, cungkil. Kalau kaki berbuat salah, potong. Daripada kau masuk ke dalam neraka dengan kedua tangan, lalu dicampakkan dengan dua tangan ke dalam api. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, bayangkan kalau kita memahami dan mengerti bacaan Injil hari ini secara harafiah. Pasti banyak orang di surga matanya buta, tangannya hanya sebelah, kakinya hanya sebelah, lidahnya tidak ada. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mau mengajak kita untuk selalu menjaga hati kita, agar tangan kita tidak berbuat dosa, mata kita tidak berbuat dosa, kaki kita tidak berbuat dosa. Karena Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, tangan kita itu untuk berbuat baik, untuk bisa memberi, untuk bisa merangkul, untuk bisa membelai. Tetapi bisa juga tangan kita untuk memukul orang, mencubit orang, menampar orang. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita diajak untuk selalu dan senantiasa berpikiran positif. Dan mari kita keras dengan diri kita sendiri. Lalu apa yang dikatakan dalam bacaan yang kedua hari ini? Bacaan kedua hari ini dalam surat Yakobus. Yakobus dia mengatakan, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah membusuk dan pakaianmu sudah dimakan ngengat. Bukan berarti dia menakut-nakuti kita supaya kita tidak menjadi kaya. Kaya itu adalah sebuah berkat. Ingat Abraham, dia kaya luar biasa dan diberkati Tuhan. Salomo, dia kaya luar biasa dan diberkati Tuhan. Tetapi bagaimana kita mendapatkan kekayaan dan menggunakan kekayaan kita itu? Yakobus tidak mau kalau kita menjadikan kekayaan itu sebagai tuan atas diri kita. Karena memang kadang-kadang seperti itu. Orang terlalu banyak mengejar untuk menjadi kaya, keluarganya dilupakan. Istrinya dicampakkan, suaminya dicampakkan, anak-anaknya ditinggalkan telantar begitu saja. Keluarganya menjadi berantakan. Tetapi kekayaan itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih adalah berkat Tuhan bagi kita. Di saat kita memperolehnya dengan hati, kita berjuang dengan hati untuk mendapatkannya, dan itu kita gunakan dengan hati, maka saya yakin Tuhan akan selalu dan senantiasa mengalirkan berkat kekayaan dalam kehidupan kita. Maka mari kita membagikan semua kekayaan kita, bakat kita, kemampuan kita, dan apa saja yang kita miliki yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita, kita bagikan kepada orang-orang terkasih kita. Karena kekayaan itu hanya sementara. Tadi kita dengar emas, semuanya itu akan menjadi karat. Kita mati juga kita tidak akan bawa. Setiap hari selama hidup kita pergi kemana-mana tidak bawa rosario, tidak bawa Alkitab. Kita bawa dompet penuh dengan uang. Tapi saat kita mati di tangan kita ada rosario, ada Alkitab, tidak ada uang. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita diajak untuk selalu mawas diri, selalu berpikiran positif, dan menggunakan apa saja berkat kekayaan dari Tuhan, baik bakat, kemampuan, atau materi, atau apa. Mari kita alirkan dengan hati, dan kita dapatkan dengan hati, supaya Tuhan selalu memberikan hati bagi kita, kasih-Nya bagi kita. Amin. Semoga.